5 kalimat pendek yang sering diremehkan, padahal kunci semua kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi sayang, masih banyak kaum muslimin wal muslimat yang sudah hafal 5 kalimat pendek ini, tetapi meremehkan, menganggap sepele, gampang, begitu. Sehingga tatkala membacanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berwasiat di dalam hadis riwayat Mu'ad bin Jabal yang telah dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, jangan sekali-kali engkau meninggalkan kalimat ini setiap selesai sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, dan kalau bisa dibaca setiap saat sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena 5 kalimat pendek ini kunci. Kunci, tahu kan kunci pembuka? Kunci kalau ada pintu, tetapi kalau nggak ada kuncinya bagaimana? Ada pintu tetapi nggak ada kuncinya, nggak bisa dibuka. Sedangkan 5 kalimat pendek ini sebagai kunci pembuka kesuksesan segalanya. Segalanya. Coba kita perhatikan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, la tata'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan kalimat yang sangat pendek yang sudah dihafal oleh mayoritas kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Tetapi karena belum memahami hakikat makna yang tersirat di dalamnya, sehingga banyak yang tidak ngeh, yang tidak sadar, tidak menyadari kalau ini fadilahnya sungguh luar biasa. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perhatikan. Ini tersusun dari 5 kalimat. Yang pertama Allahumma. Allahumma. Yang kedua a'inni. Yang ketiga ala dzikrika. Yang keempat wa syukrika. Yang kelima wa husni ibadatik. Ini kalimat sakti, perhatikan nih. Nanti kalau sudah paham, insya Allah akan diamalkan secara istiqomah dan paling banyak, sebanyak-banyaknya begitu. Bukan sedikit tetapi banyak, berkali-kali diucapkan di mana-mana. Perhatikan maknanya. Allahumma, ya Allah. Di dalam hadis ditelaskan bahwa siapapun yang menyeru Allah dengan ucapan Allahumma, maka Allah menunggunya. Ayo, hambaku ini mau minta apa? Kok memanggil-manggil aku gitu? Allahumma, ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Siapapun hamba Allah, ya siapapun hamba Allah yang menyeru menggunakan Allahumma, maka Allah sudah menunggunya. Kemudian setelah kita ditunggu oleh Allah, kita mengucapkan a'inni. Tolonglah aku ya Allah. Nah, kan minta tolong. Minta tolong harus sungguh-sungguh. Minta tolong untuk apa? Kalimat yang kedua, ini tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, atas zikir kepadamu. Loh, minta tolong kok untuk zikir? Bagaimana maksudnya? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kan banyak orang yang sudah mengenal banyak zikir, tetapi tidak semua orang yang mampu menzikirkan itu secara istiqomah. Oleh sebab itulah kita minta tolong kepada Allah agar kita mampu berzikir kepada Allah secara istiqomah. Orang yang mampu berzikir kepada Allah secara istiqomah, maka doa-doanya itu mustajab begitu. Doa-doanya mustajab. Nah, kalau doa-doanya mustajab, berarti kan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Itulah kelebihannya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lesannya senantiasa basah menyebut asma Allah. Hatinya juga iya, bukan hanya lesan tetapi hatinya iya. Zikir raga sukma nyawa, luar biasa. Zikirnya mulai dari raga, sukma dan nyawa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Jika sudah ditolong oleh Allah, mampu berzikir kepada Allah dimanapun dalam keadaan seperti apapun, orang yang senantiasa raga sukmanya, raga sukma nyawanya ingat kepada Allah, maka dia akan dekat kepada Allah. Oleh sebab itu doa-doanya akan dikabulkan, cita-citanya akan disampaikan oleh Allah, permintaannya apa? Diberi oleh Allah. Setelah dia menjadi orang yang banyak harta, kan rezekinya mudah, urusannya mudah, ya hartanya banyak melimpah ruah, tidak sulit,
tidak menjadi orang miskin, tidak. Dia akan menjadi orang yang sukses dalam segi harta benda. Kemudian dia akan bersyukur kepada Allah. Lah, tidak semua orang mampu bersyukur. Oleh sebab itulah kalimat yang berikutnya, wa syukrika. Dan aku minta tolong kepadamu ya Allah atas syukur nikmatmu ya Allah. Syukur nikmat itu kita harus minta tolong kepada Allah. Berzikir pun kita minta tolong kepada Allah. Jangan menjadi orang yang sombong, mampu berzikir, mampu bersyukur. Ini nggak akan lama nih, nggak akan langgeng. Oleh sebab itulah kunci pembuka kesuksesan segalanya ini, zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah tolonglah aku agar aku mampu senantiasa berzikir kepadamu, nyebut asmamu. Dan setelah doa-doanya dikabulkan oleh Allah, menjadi orang yang banyak harta. Wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, syukur baik itu lesan, perbuatan dan seterusnya. Karena syukur yang paling berat adalah syukur dengan menggunakan perbuatan. Orang yang bersyukur mendapatkan nikmat dari Allah, nikmatnya digunakan untuk berjuang, untuk menuntut ilmu agama Islam, semakin rajin ngaji, jangan sampai setelah kaya raya tapi semakin jauh dari Allah. Lah, ini bahaya. Jangan-jangan hartanya itu Masya Allah hanya sebagai istidraj. Istidraj itu apa? Dilulu oleh Allah. Permintaannya dituruti tetapi Allah nggak ridho. Nah, itu namanya istidraj. Lah, kalau permintaannya dituruti tetapi Allah ridho, wah ini luar biasa. Oleh sebab itulah jangan sekali-kali kita meninggalkan zikir ini. Kalau bisa banyak, baca sebanyak-banyaknya. Jangan hanya dibaca setelah selesai sholat saja. Lah, minimal itu minimal setelah selesai sholat. Setiap selesai sholat itu minimal, paham ya? Minimal, kalau bisa di mana saja. Kita sering membaca zikir ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Setelah kita senantiasa zikir kepada Allah, kemudian kita banyak bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin ditambah. Kemudian nikmat itu kita gunakan untuk memperbaiki ibadah kita. Wa husni ibadatik, dan juga baiknya ibadah kepadamu. Coba kita renungkan nih. Kita mulai dari minta tolong kepada Allah agar kita mampu senantiasa berzikir. Jangan sombong loh ya. Kita bisa berzikir itu kalau nggak Allah tolong nggak mungkin kita bisa. Maka inilah hakikatnya rahasia di dalam 5 kalimat ini. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku agar aku bisa senantiasa zikir, ingat kepadamu ya Allah, begitu. Wa syukrika, dan jangan lupa ya Allah, ya begitu. Jangan engkau lupakan aku, jangan engkau sia-siakan aku ya Allah. Tuntun aku, tolonglah aku agar aku mampu bersyukur kepadamu. Walaupun nikmatnya banyak melimpah ruah, tetapi kalau dia kufur nikmat, nggak akan langgeng, nggak akan lama. Tetapi kalau dia mampu bersyukur kepada Allah, syukur itu mendatangkan fadilah, pahala juga iya, tambah nikmat juga iya. Dan karena dia sudah bersyukur kepada Allah, maka seluruh nikmatnya itu dipakai untuk perjuangan dakwah Islamiyah, dipakai untuk membantu guru-guru ngaji, dipakai untuk membangun pondok pesantren, madrasah, dipakai untuk membangun masjid, majelis taklim, dipakai untuk membantu para santri yang tidak mampu dan seterusnya. Akhirnya ibadahnya dia semakin baik, menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Inilah 5 zikir yang sungguh luar biasa. Demikian silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah.